semuanya, perkenalkan nama saya Hana Halimah atau biasanya dipanggil Mbak Hana atau Teh Hana gitu. Sehari-hari saya sebenarnya ibu rumah tangga, tapi juga nyambil ini sebagai grafolog di Magna Reka, kerjanya dari rumah. Bagi saya memahami karakter diri kita sendiri ya sebagai manusia adalah salah satu tugas kita sepanjang hidup gitu. Apapun fase hidup kita, mau misalnya dari sejak mahasiswa terus kerja, terus jadi ibu rumah tangga ataupun jadi wanita karir gitu, itu pasti akan ada namanya evaluasi diri kan ya. Nah, di evaluasi diri itulah masuk pasti kita ada masa-masa harus introspeksi diri, memahami diri, kayak gitu. Makanya kenapa sepanjang hidup gitu. Awalnya itu mungkin agak panjang, flashback ke belakang dulu ya. Jadi waktu kuliah itu ada namanya mata kuliah tes grafis gitu. Nah, tes grafis itu banyak sebenarnya jenisnya. Ada Rosyah, mungkin pada pernah dengar gitu ya. Ada tes Rosyah, ada juga tes gambar orang, tes pohon gitu, dan macam-macam lagi. Nah, awalnya tuh dari situ bermula, tepatnya waktu saya baru masuk kuliah tuh udah mulai tertarik sama namanya tes grafis atau tes proyeksi ini gitu. Jadi sebelum mata kuliah itu pun sebenarnya udah tertarik, akhirnya ke Gramedia, terus niatnya cuma mau lihat apa sih tes grafis itu gitu. Ketemulah salah satu buku di Gramedia itu ya tentang analisa tulisan tangan, judulnya lupa apa, tapi tentang analisa tulisan tangan. Udah singkat cerita, awal mulanya itu gitu. Tapi pas tahun 2012 atau 2013 ada teman saya, sahabat saya, dia tinggalnya di tempat yang sama dengan Grafologi Indonesia. Nah, dari situ dikenalin, grafologi mah ini yang lagi Kang Afif bangun gitu. Waktu itu Grafologi Indonesia lagi mau dibangun, lagi mau didirikan gitu. Apa tuh gitu. Udah dari situ tuh jadi makin tertarik lagi karena ada ya di Indonesia orang benerannya gitu yang menjalankan lembaganya gitu. Jujur awalnya skeptis ya. Karena grafologi itu kan jangan grafologi dulu lah, tes proyeksi itu kan di bawah psikoanalisis gitu ya. Nah, dulu saya pribadi tuh kayak mungkin belum nyampe aja kali, belum kebayang psikoanalisis tuh kok kayak gini ya, kayak ngawang gitu. Banyak suka banyak yang bilang psikolog atau grafolog tuh kayak peramal gitu kan. Nah, awalnya memang dari skeptis itu sendiri, tapi jadinya malah penasaran gitu. Kadang kan kayak masa cuma lewat nulis doang, cuma berapa menit doang bisa tahu pribadi kita secara utuh gitu kan. Nah, awalnya memang skeptis jujurnya ya karena itu. Ternyata pas udah didalami, dipelajari dari dulu, sempat ikut ininya dulu kelas beginnernya lah, tapi bukan beginner juga sih, perkenalan lah gitu, kayak nanti mau ini kan tanggal 7 nanti. Nah, awalnya kelas kayak gitu dulu. Baru kebayang, iya ya sejalan sama tes ini. Kata tes ini garis yang tebal artinya energinya besar gitu. Iya sejalan juga ternyata. Nah, dari situ makin penasaran deh. Satu, karena pasti nyari yang lembaganya tuh legal ya. Pasti nyari yang legal dulu gitu. Dan ternyata ya Grafologi Indonesia jelas sama Kang Afif udah dibangun dari notarisnya jelas siapa, sampai di dinas pendidikannya juga kan terdaftar, bahkan bisa dicari gitu kan di website gitu. Memang benar terdaftar di dinas pendidikan gitu. Dan karosnya sendiri juga kan terpercaya, udah berpuluh-puluh tahun mungkin sekarang ya. Dan Bu Erika Karosnya sendiri kan juga udah sempat dapat lifetime award itu. Jadi ya kenapa enggak gitu. Dan orang yang ngajarnya adalah orang Indonesia, jadi lebih enak aja gitu kalau pakai bahasa kita sendiri gitu. Kalau sesi yang paling berkesan itu kayaknya sih tetap ke sesi konsultasinya, atau saya nyebutnya tuh sharing sessionnya gitu. Karena di situ walaupun yang pertama pasti ketika menerima tulisan tangannya, tulisan tangan orang itu unik-unik ya gitu kan. Tapi lebih unik lagi ketika konsultasinya. Kenapa? Jadi ketika konsultasi ya pas lagi sharingnya ya, setelah analisis selesai kan ada sharing sessionnya. Nah, di situ ketika dia ketika dia pertama kali pengen dikonsul, misalnya orangnya tuh kayak yang kaku atau kayak yang ya dianya sendiri nggak percaya lah sama grafologi gitu. Ternyata pas udah dianalisa gini, pas konsultasinya bisa
kayak semuanya keluar gitu dari diri dia yang tadinya kelihatannya itu ya mungkin dia pakai topeng ininya dulu lah ya, ternyata pas sudah dibuka semuanya bisa sampai nangis atau bahkan jadi menyalurkan marah, tapi bukan marah ke sayanya tapi kayak dia pengen marah ke siapa waktu itu gitu, jadinya dia ungkapin. Nah, itu tuh kayak ngerasa ternyata apa yang aku lakuin bermanfaat sih buat orang. Yang paling kerasa banget itu ada namanya dinamika kepribadian. Sebenarnya waktu kuliah tuh ada mata kuliah itu dinamika kepribadian, tapi bener ya ini tuh jujur banget, Kang Afif itu pengajar yang paling keren banget, karena saya jadi ngerti dinamika kepribadian justru bukan waktu kuliah dinamika kepribadian, justru waktu belajar grafologi Indonesia dengan metode dan segala kurikulum yang Kang Afif susun lah waktu itu gitu. Nah, jadi ngerti, manusia itu dinamika kepribadian tuh kayak gini ya. Emang nggak bisa, makanya kenapa di grafologi itu kan nggak bisa cuma dilihat dari satu tanda aja kan. Harus dari, ya semuanya dikombinasiin gitu. Karena memang dinamika kepribadian manusia itu penting banget gitu. Dan jadinya saya pun lebih memahami orang lain gitu. Walaupun karakternya kayak mirip-mirip, padahal sebenarnya latar belakangnya tuh beda gitu. Awalnya apa ya, mungkin karena karena kangen nganalisa tulisan tangan gitu, tulisan tangan, cerita sama orang lain, terus berbagi ilmu yang udah saya punya gitu. Dan balik lagi ujung-ujungnya sebenarnya kayak jadi pelajaran buat diri saya sendiri gitu, karena kan ada yang katanya sebenarnya bukan pengalaman yang jadi guru terbaik, tapi bisa ngambil pengalaman orang lain jadi guru terbaik itu justru lebih baik lagi, karena ya kita nggak harus selalu jatuh dulu kan, bisa jadi karena orang udah ngasih tahu nih, di situ lubang, nah kita jadi tahu kan di situ ada lubang dan kita nggak perlu jatuh. Nah kayak gitu. Jadi banyak momen tuh justru saya banyak belajar dari itu, masa sharing session itu. Tantangan awal itu mungkin saya harus lebih kenal lagi ya diri saya sendiri itu apa gitu, karena waktu itu kan ada kayak gap lah gitu dari grafologi, terus sempat sama sekali nggak nyentuh grafologi karena melahirkan, mungkin 2 tahunan ada, jadi ada kayak gap, walaupun nggak 100% nggak nyentuh tapi tetap aja ada kayak momen yang grafologi jadi kayak lupa, misalnya analytical apa kayak gitu, dulu kayak seolah di luar kepala, jadi kayak tiba-tiba tuh harus diem dulu gitu. Nah ada momen itu kan, jadinya jadinya nggak pede gitu awalnya. Memang kalau untuk buka sendiri, jadinya kebanyakan itu dari mulut ke mulut dulu, nggak langsung bener-bener bikin Instagram terus langsung aktif, nggak sebenarnya gitu, apalagi bagi waktunya dulu belum pinter gitu ya. Nah, jadi kebanyakan klien itu justru dari WhatsApp, karena kan mungkin di WhatsApp banyak teman-teman grafologi. Nah, jadi justru dari WhatsApp dulu, dari WhatsApp mulut ke mulut gitu. Nah, awal klien tuh justru dari situ gitu, dan nggak apa-apa kok. Misalnya kan ada, masa nanti misalnya dari salah satunya ya, kayak saya ke sekolah-sekolah, sampai ke kantor suami, kan kayak seolah-olah itu kan kayak effort dari dalam gitu ya, karena ordal gitu kan. Ya kalau emang kita caranya bener nggak apa-apa kok gitu. Ini banyak macam-macam ya, bervariasi. Ada dari anak yang untuk dari mulai mau masuk kuliah ataupun dia mau masih SMP, cuma sekedar pengen tahu minat anak saya apa sih gitu, minat dan bakat atau kemampuan anak saya apa, ada macam-macam gitu. Jadi dari anak ada untuk pendidikan, tapi juga bisa anak tapi bukan karena pendidikan, karena misalnya Mbak kok anak saya kayak nggak konsen gitu. Nah sebelum ke psikolog itu bisa ke saya dulu, terus jadi dia minta saran apakah butuh ke psikolog atau hal apa dulu yang perlu dia lakukan gitu. Untuk orang tua sendiri juga ada, misalnya dulu pernah ibu ini mau pensiun. Nah dia tuh pengen tahu kegiatan apa yang dapat saya lakukan setelah saya pensiun gitu, biar saya tetap produktif. Itu ada. Terus ke sekolah juga pernah, dan itu online, jadi enak dari rumah tapi tetap bisa ada penghasilan lah gitu ya. Itu yang sekolah online. Dan waktu itu ada di lembaga pemerintahan juga pernah.
itu juga sama. Kan kebetulan saya juga menjalankan ini sama suami. Jadi suami kayak bagian kerjasamanya lah gitu. Jadi dia yang ke lapangan, yang ngambil data. Nah saya analisa dari rumah, nanti konsultasi kalau ada yang perlu dikonsultasikan online gitu ke saya. Cuan banget ya, sebenarnya sangat-sangat bisa cuan gitu. Apalagi kita memang ilmu ini tuh bermanfaat juga buat kita gitu. Itu aja dulu, bermanfaat buat kita. Terus bermanfaat juga buat orang lain, cuan pula bisa kita kena bisa bayar gitu, berbayar gitu, itu bisa banget cuan. Memang konsisten nomor satu, tapi yang lebih penting lagi tuh tahu batasan diri kita apa. Misalnya saya sebagai ibu, saya nggak bisa samakan konsistennya saya posting dengan misalnya memang dia masih sendiri dan memang fokus untuk bikin konten grafologi gitu. Nah saya nggak bisa menyamakan konsisten saya dengan konsisten orang lain. Karena apa? Karena saya pernah ada di masa, kok itu bisa posting terus ya, kok ini bisa ini terus. Ada tuh masanya kayak tertekan sendiri, ujung-ujung malah jadi nggak posting apa-apa gitu. Jadi bagi saya gitu, satu, tahu dulu kemampuan kita apa, batasan diri kita apa. Dan jangan bandingin sama orang lain, karena ya cara kita beda-beda, kondisi kita beda-beda gitu. Menurut saya yang paling penting justru itu, tahu batasan diri kita, tahu kemampuan kita apa. Dan sebaliknya juga, ketika tahu kelebihan kita dimaksimalkan gitu ketika memang prioritas utamanya adalah anak. Nah, batasan saya berarti kan nggak bisa konsisten 2 jam full bikin konten, nggak mungkin. Itu sangat tidak mungkin gitu ya. Nah, kecuali mungkin malam karena pas dia tidur. Nah, jadinya ketika bisa, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Gas gitu. Pokoknya jadi sekarang tuh saya satu itu tahu batasan diri, dan yang kedua ketika bisa gas aja. Jadi buat sobat grafo di sini atau calon sobat grafo di sini, kalau masih pikir-pikir lagi, ya nggak apa-apa sih pikir-pikir lagi matang, tapi insya Allah manfaatnya banyak banget buat diri kita, buat orang-orang di sekitar kita, bahkan kita bisa produktif dan menghasilkan secara real gitu, material gitu, dengan mengikuti kursus grafologi di sini.